pendaftaran PDSS itu sudah dibuka. Kemarin, Januari kemarin sampai tanggal 31. Segeralah mendaftarkan diri di UIN, ada Fakultas Sains lah. Yang kalau menanyakan UIN ada di mana? Ada di hatimu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Sikap Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang kali ini akan dipandu oleh saya Aceng Muhammad Mahfud Maruf dan teman saya Nikmatul Hasanah. Halo semuanya. Halo semuanya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas apa aja nih kan ini? Oke teman-teman, di podcast siang kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya beliau-beliau ini menjadi bagian inti dari kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yaitu ada ibu kita tercinta, Ibu Ida Sulastri sebagai PTP dari bagian akademik dan kemahasiswaan UIN Banten, serta Bapak Nana sebagai humas ya. Nah, di podcast kita kali ini kita itu bakal bahas tuntas ya Pak Bu mengenai tentang SNBP dan SPAN PTKIN. Kira-kira Bu, kita mau ngobrol santai aja ya Bu ya. Sebelumnya ini kan SNBP dan SPAN PTKIN ini kan untuk calon mahasiswa baru yang ingin masuk ke universitas kita ini, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan boleh Bu dideskripsikan secara detail mengenai tentang SNBP dan SPAN PTKIN terlebih dahulu. Kayaknya nih calon mahasiswa ini belum pada tahu nih tentang SNBP dan SPAN PTKIN. Apa sih SNBP dan SPAN PTKIN ini? Iya, betul sekali. Jadi gini teman-teman, kampus kita ini UIN SMH Banten ini, jadi ada 2 program. Yang satu programnya Kemenag, yang satunya lagi programnya Kemendikbud. Nah, untuk program Kemendikbud itu ada jalur SNBP, itu jalur prestasi, di mana teman-teman calon mahasiswa baru nih yang anak-anak SMA yang kelas 12 ini yang mau melanjutkan bisa mendaftarkan diri pada jalur SPAN, SNBP yang jalur Kemendikbud. Ya. Nah, kebetulan di kita nih di kampus UIN SMH Banten ini ada kampus umum gitu kan, ada Fakultas Sains. Nah, untuk pendaftar SNBP ini khusus untuk Fakultas Sains. Khusus aja berarti Fakultas Sains nggak bisa untuk ya? Teman-teman yang sekarang kelas 12 nih, yang mau masuk ke UIN SMH Banten ini yang memilih fakultas umum. Nah, masuknya lewat jalur Kemendikbud ini yang SNBP. Nah, untuk jalur SPAN ini programnya Kemenag. Sama saja, ini untuk 5 fakultas. Jadi, yang jalur SPAN ini khusus untuk Fakultas Syariah, FTK, UDA, PADA, sama Syariah. Apa syariah ya sama Ekonomi bisnis. Ekonomi, PEBI. Ya, PEBI ya. Jadi jalur SNBP sama SPAN ini jalur prestasi. Jadi tanpa ada pendaftaran, uang pendaftaran, sekolah yang harus mendaftarkan sekolahnya terlebih dulu. Setelah sekolah sudah terdaftar di PDSS, setelah itu maka sekolah baru mendaftarkan siswa-siswinya yang mau melanjutkan gitu. Baik, jadi gitu teman-teman. Di UIN ini berarti SNBP ini khusus untuk fakultas umum ya Bu ya. Sains lah ya, dari sains. UIN ini fakultas umum itu baru ada Fakultas Sains. Fakultas Sains, dan di Fakultas Sains ini juga ada jurusan-jurusannya ya Bu ya. Nah, prodi, buat teman-teman yang tertariknya di umum, teman-teman bisa banget nih daftarnya lewat SNBP ya Bu, yang dinaungi dari Kemendikbud itu sendiri. Lalu ada juga untuk SPAN PTKIN, itu ada untuk 5 fakultas ya Ibu tadi. Untuk fakultas FTK, FUDA, FADA, dan Syariah serta FEBI. Teman-teman gitu. Oke,
Jadi untuk syarat dan ketentuan itu tersendiri untuk SNBP baik SNBP maupun SPAN PTKN itu ada nggak syarat ketentuannya tersendiri, Bu? Ya ada sih karena itu kan jalur prestasi ya. Berarti syarat dan ketentuannya itu kan harus berprestasi akademik maupun non akademik gitu tuh. Dan mungkin Pak Nana akan menambahkan lagi nih, lebih paham lagi nih orang humas nomor 1 orang humas UIN SMH Banten ini. Ya bagaimana tuh, Pak? Ya sebetulnya SNBP dan SMBT itu salah satu program atau bukan program ya, jalur yang masuk harus ya, dilalui oleh para siswa-siswi yang mau masuk ke UIN Banten pada khususnya dan umumnya seluruh perguruan tinggi negeri yang di bawah Kementerian Pendidikan Nasional itu kan. Tentunya kalau berbicara prestasi ya tadi itu ada prestasi akademik dan prestasi non akademiknya. Nanti dilihat dari raport. Persoalannya memang nih kemarin terkendala sampai ada sosialisasi PDSS. Nah, PDSS juga tidak tahu singkatannya apa sehingga tidak tahu sekolah itu. Nah, itu yang berdampak rugi itu adalah para peserta siswanya atau siswanya yang tidak tahu. Nah, makanya syarat utama ketika ingin mendaftarkan di jalur Kementerian Pendidikan Nasional ini adalah pertama sekolah harus tahu duluan. Jadi sekolah harus mendaftarkan siswanya ke universitas yang akan dituju, gitu kan. Salah satunya UIN Banten lah karena ada satu fakultas sains ya kita menerima yang terdiri dari program studinya biologi, fisika, kimia, termasuk teknik informatika gitu kan. Nah itu mereka mungkin salah satu ya khusus untuk di fakultas kita kan. Nah itu yang kita ambil tuh nilai raport dan sebagainya itu kan yang untuk hal non tulis ya kecuali tertulis itu kan. Nah sekali lagi jangan sampai sekolah itu merugikan siswa-siswanya. Nah, kemarin itu terjadi sekolah tidak mendaftarkan akhirnya kesulitan pendaftaran siswanya. Nah oleh karena itu mungkin melalui informasi di podcast ini berharapan kepada seluruh sekolahan yang ada di Provinsi Banten yang terdiri dari 6 kota kabupaten harus segera mendaftarkan. Salah satunya adalah di UIN Banten ada Fakultas Sains. Itu umumnya seluruh universitas. Kalau kita kan di sini ada Untirta. Nah, bisa saja ke Untirta kan kalau untuk di bawah Kementerian Pendidikan Nasional ya. Itu. Jadi di Banten itu ada 2 Untirta dengan kita. Selain itu menyebar di seluruh Indonesia untuk jalur SNBP dan SNBT itu kan. Nah, oleh karena itu segeralah mungkin tahu persyaratan secara detail nanti segera udah dilakukan nih mulai pendaftaran sampai dengan Februari kalau nggak salah itu. Nah itu segera mendaftarkan sekolahnya supaya jangan tertinggal dari jalur yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional itu kan. Kalau di istilah kita itu adalah Kementerian Agama itu SPAN. Sama, SPAN itu adalah seleksi melalui prestasi akademik nasional itu kan. Nah, itu kan kita biasa mengakomodir dari masing-masing madrasah atau sekolah yang lainnya dari nilai raport gitu kan. Sehingga itu jalur prestasi kita bisa diperuntukkan untuk 5 fakultas ya di luar dari fakultas sains tadi itu. Itu istilah di Kementerian Agamanya SPAN. Kalau di SNBT-nya itu di Dikbud tertulis ya ujian tulis. Nah, kalau di kitanya UMPTKIN. Nah, itu juga seleksi nasional melalui ujian tulis. Nah, itu kan. Kalau mengenai persyaratan sama gitu kan. Cuman di tertulis mah tidak prestasi kan. Nah, dia boleh mendaftar. Kalau di Kementerian Agama itu kisaran angka 300 pendaftarannya kemudian kalau di SNB itu Bu Ida berapa perkiraan pendaftaran itu? Hampir sama mungkin. Kecuali biayanya. Kecuali yang tadi itu yang prestasi tinggal sekolahnya mendaftarkan kemudian disusul dengan pendaftaran siswa maka dengan sendirinya nanti kan seleksi by system mana yang prestasi kan lulus dijamin itu kan. Itu mungkin. Jadi Pak untuk SNBP dan SPAN PTKN ini tidak ada ujian tertulis seperti UMPTKN begitu Pak? Ada dua-duanya hasilnya ya. Kalau di Kemendikbud itu adalah UTBK, ujian berbasis
komputer ujian baca tulis lah gitu kan. Kalau di kita itu UMPTKIN. Nah, jadi ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Testing dia gitu kan. Gitu kan. Nah, yang dua istilah ini yang tadi kalau istilah di Dikbud adalah SNBP prestasi. Kalau kita juga SPAN istilahnya di Kemenak itu sama-sama prestasi itu seleksinya. Jadi sekolah mendaftarkan. Nanti disusul dengan pendaftaran siswa. Nah, itu tinggal menunggu hasil aja. Kalau Anda berprestasi di sekolahnya dengan otomatis diterima langsung. Nah, kemudian di jalur keduanya di Dikbud juga ada ujian tulisnya. Nah, itu daftar biasa seleksi. Seluruh nasional tuh. Bukan UIN saja. Di bawah Kementerian Pendidikan Nasional itu ada Brawijaya dan sebagainya kan. Kalau di Banten mah Untirta. Yeah. Kalau kita mah di agama itu karena ada Fakultas Sains maka masuk dalam jalur yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional itu. Nah, kalau untuk UMPTKIN-nya istilah Kemenak itu adalah ujian tulisnya. Kalau di tadi itu kalau di Undikbud adalah UTBK ya gitu kan. Sama prosesnya. Itu cuman peruntukannya kalau di UMPTKIN tulis itu lebih luas cakupan pilihan fakultas dan program studinya yang dimiliki UIN. Kalau di Diknas cuma satu fakultas kita sains saja. Oleh karena itu buru-buru lah dengan kuota terbatas sekitar berapa di sini ada 265. Nah, itu kuota 265 adalah kuota yang prestasi tadi itu. Nah, nanti setelah prestasi sudah terpenuhi 265 baru kita lari kepada seleksi UTBK tadi itu. Nah, ada kuota juga di angka 231 kalau nggak salah nih. Di 106 itu. Jadi ada apa ya, kuota-kuota yang memang sangat berpacu betul-betul gitu di ujian tulis itu gitu kan. Karena kita sudah terpenuhi di jalur prestasi itu gitu kan, kuota itu. Segeralah mendaftarkan diri di UIN, ada Fakultas Sains lah yang siswa-siswi yang ada khususnya di Provinsi Banten itu kan. Dan umumnya seluruh Indonesia. Jadi mungkin sebelumnya itu orang-orang itu belum tahu ya bahwasanya di universitas kita ini ada jalur SNBP ya. Itu kan yang menjadi catatan penting gitu ya, dan kepada guru-guru juga nanti menjadi perhatian bahwasannya di kampus kita ini sudah ada jalur SNBP yang khusus untuk jalur umum gitu ya Bu ya. Sebetulnya sih bukan baru pertama tahun ini ya. Karena kita juga sudah dari Fakultas Sains ini sudah mengeluarkan lulusan. Dan alhamdulillah lulusannya juga sudah kancah internasional, tingkat internasional. Jadi kembali lagi untuk pendaftaran SNBP ini, jadi awal sekolah mendaftarkan sekolahnya yaitu ke PDSS, Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Setelah sekolah terdaftar, baru sekolah mendaftarkan siswa-siswanya ini. Nah, untuk jalur SNBP ini kan jalur prestasi. Jadi anak-anak sebelum masa ujian, mereka sudah bisa mendaftarkan ke jalur SNBP dan jalur SPAN. Karena itu dinilainya dari nilai rapot dari semester 1 sampai akhir gitu. Jadi yang didaftarkan nanti nama siswanya, lisennya, sama nanti dilampirkan dengan foto rapot dari semester awal sampai semester akhir, dan dilengkapi dengan apabila siswa itu mempunyai prestasi non akademik, jadi dilampirkan sertifikat yang menunjukkan prestasi anak tersebut. Dan kebetulan pendaftaran PDSS itu sudah dibuka dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 31 Januari. Itu untuk mendaftarkan sekolah di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Nah, setelah itu nanti setelah sudah terdaftar nanti ada pengisian PDSS sekolah. Nah, data-data sekolah itu harus daftar dulu lengkap dari perizinannya atau segala macam data-data yang diperlukan
yang diperlukan di PDSS itu tentang data sekolah itu harus dilengkapi. Setelah pengisian PDSS dari tanggal 13 Januari sampai tanggal 18 Februari itu registrasi akun SNBP siswa gitu. Itu kan ada ininya, registrasi dulu tuh. Ya. Registrasi akun SNBP BP. siswa. Setelah registrasi pada tanggal 4 sampai dengan 18 Februari itu pendaftaran SNBP-nya gitu ataupun pendaftaran yang SPAN yang ininya. Nanti tanggal 8 Maret itu pengumuman hasil SNBP. Jadi ketika anak-anak sudah dinyatakan lulus ini nanti berbarengan dengan anak-anak kan sudah ujian Ya. gitu dan sudah mendapatkan dinyatakan lulus sebagai siswa Prestasi. SMA atau MAN atau SMK dan mereka sudah mudah-mudahan sudah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru gitu ya. gitu. Jadi begitu proses itunya gitu tuh. Oke, jadi gitu teman-teman untuk sekolahnya harus mendaftar terlebih dahulu ya. Iya, Ibu, betul. ya. Jadi, PDSS tadi. jangan lupa ini kita sudah dibuka ya Bu tadi PDSS-nya Iya, Pangkalan tanggal Data 6 Sekolah sampai dan tanggal Siswa 31. di tanggal 6 kemarin Januari kemarin sampai Ya. tanggal 31. Jadi Ya. untuk sekolah-sekolah nih tentunya jangan sampai kelewatan gitu ya. Untuk mendaftarkan anak-anaknya nanti. Sekolahnya dan terlebih dahulu, anak-anaknya. Kak Aceng, ya, mendaftarkan sekolahnya terlebih dahulu di PDSS ini, lalu nanti ketika sekolah itu sudah mendaftar, Terdaftar. otomatis siswa-siswanya bakal bisa mendaftar gitu karena bisa kalau didaftarkan. misalnya benar kata Pak Nana tadi, kalau misalnya tidak Terlewatkan. tidak mendaftar dan terlewat untuk mendaftar di SNBP ini, dampak buruknya itu kepada siswanya ya Pak ya. Ya, Kemungkinan betul. besar Ya. mungkin banyak sekali ya calon mahasiswa baru ini yang Punya pengennya tuh potensinya bagus juga. dan pengennya juga masuknya ke fakultas umum Kak Aceh. Ya, betul. Zaman sekarang itu memang lebih apa ya dominannya ke Iya. tertariknya ke fakultas umum gitu. Nah di UIN ini sudah ada teman-teman. Jadi jangan lupa untuk teman-teman dan untuk guru-guru di sana untuk mendaftarkan sekolahnya di SNBP gitu di PDSS ini. Ya. Baik di SPAN PTKIN Kalau juga. istilahnya pengen lebih luas kepada seluruh sekolahan atau kepala sekolah melalui Dewan Guru di Provinsi Banten terkait informasi SNPMB di bawah Kementerian Dikbud itu bisa scan sini nih bisa di zoom kan nih. Nah ini seluruh informasi itu ada di sini semua. Nah, silakan scan semua buku petunjuk dan sebagainya. Sekolah wajib tahu yang ada di lingkungan Provinsi Banten. Kami dari pihak Humas UIN Banten membantu humas yang ada di Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, ini scan di sini, panduannya ada, semua persyaratan ada di sini. Gitu kan. Jadi kalau kami urai melalui ini istilahnya Kelamaan ya Pak ya. itu. Hanya kami membahas singkat saja ya. Iya. Iya. Informasi Dan mungkin untuk scan barcode tersebut bisa kita share kali ya. ya nanti ada di link Nah, di khusus Instagram, PMB UIN Banten. di Instagram itu Mas, kan. Instagram PMB UIN Banten juga, dan teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi nih untuk terus cek Instagramnya, karena kalau misalnya teman-teman ketinggalan satu informasi saja itu susah sekali ya. Ya, Keteteran selalu nantinya rugi ke nantinya depannya, juga ya. Heeh. Oke, selanjutnya ini Bu, apakah ada penilaian khusus? Ini kita akan bertanya seputar penilaian ya. Itu apakah ada penilaian khusus antara SMA, SMK maupun MA gitu? Apakah ada pembedaan penilaian atau tetap sama di jalur SNBP maupun SPAN PTKIN ini? Penilaian khusus. Iya gitu. Apakah ada kalau SMA itu beda gitu sama SMK ataupun sama MA? Oh gitu? enggak. Setahu saya pengalaman beberapa tahun ini berjalan ini, kebetulan kita tim dari akademik ini sebagai panitia lokal dan kebetulan akademik ini mendapatkan mandat sebagai verifikasi nilai rapot itu. Jadi semua sekolah yang penting sudah perizinannya lengkap dan diakui oleh negara itu berhak untuk mendaftarkan sekolahnya dan siswanya melalui jalur SNBP maupun jalur SPAN.
Cuma penilaian rapot antara siswa yang satu dengan yang lain itu akan berbeda nilai rapotnya dari segi mapelnya ya. Misalkan Aceng. Aceng itu nanti ketika diverifikasi yang muncul untuk menunjang di jalur SNBP atau SPAN ini hanya diperlukan nilai mapelnya ada 3 mapel. Itu harus nilainya di atas rata-rata teman-teman yang lain ya. Nah, nanti ketika kita ngeklik namanya Ninis, Ninik gitu ya, beda-beda dikit doang. Ninis ya. Ninik itu akan muncul biasanya tidak sama dengan Aceng, hanya 3 mapel. Bisa saja Ninis ini yang muncul harus diverifikasi ini 4 mapel. Yang harus nilainya di atas rata-rata teman-temannya juga gitu. Jadi setiap siswa itu akan berbeda penilaiannya. Jadi tidak ada klasifikasi apa tadi? Yang tadi SMA gitu. Itu enggak, hampir semua gitu kan. Itu tergantung jurusan yang diminati gitu yang ya. diminati. Mungkin itu ininya ya. Dan itu selain nilai rapot ya ditunjang dengan sertifikat prestasi non akademiknya itu. Tapi teman-teman harus ingat kalau kita ikut daftar di jalur SNBP dan ketika dinyatakan lulus di satu universitas dan teman-teman sudah dinyatakan lulus tapi karena mungkin kurang sreg dengan prodinya, teman-teman tidak diambil. Nah, teman-teman tidak bisa daftar di jalur UTBK. Jadi satu jalur itu harus dilewati karena teman-teman sudah istilahnya apa ya? Ya di ketentuan memang 1 kali penggunaan itu. 1 kali penggunaan itu. Gitu. Jadi mungkin komitmen pengambilan universitasnya itu, lembaga itu sudah teman-teman ingkari gitu dilewati. Makanya teman-teman tidak bisa untuk mengikuti ke jalur yang kedua gitu. Tapi beda dengan di SPAN. Kalau di SPAN teman-teman tidak diambil, lulus tapi tidak diambil, teman-teman masih bisa ikut jalur UMPTKIN gitu. Itu perbedaannya antara Kemendikbud dengan Kemenag. Jadi kalau untuk klasifikasi atau perbedaan penilaian antara SMA, SMK ataupun MA itu nggak ada ya Bu? Nggak ya? ada. Nggak ada sama sekali. Adapun yang berbeda itu adalah apabila yang dia daftarnya SNBP ya teman-teman, terus dia lulus, dinyatakan lulus tapi nggak diambil, itu menjadi catatan teman-teman tidak bisa ikut ke jalur yang kedua. Ya, gitu. itu UTBK gitu ya, nggak bisa di sudah UTBK. melewatkan yang awal tadi. Yang pertama gitu. Nah, kecuali kalau yang kalau SPAN Kalau PTKIN itu SPAN, beda ya. Kalau SPAN itu masih boleh nanti ikut yang jalur UMPTKIN. Seperti maka kita juga mandiri. Ya, mandiri juga. Itu paling akhir ya Pak. Iya. Itu berarti kita harus bijak-bijak milih gitu ya. Iya betul, Bijak-bijak pastikan milih. dulu sebetulnya minat dan bakat teman-teman itu di jalur yang mana. Jangan sampai menyesal. Sudah banyak teman-teman yang berharap kan lolos di jalur yang prestasi ini. Karena selain teman-teman tidak usah diribetkan dengan pendaftaran, dengan biaya pendaftaran, dan teman-teman juga kalau sudah lulus di jalur prestasi itu insya Allah untuk mencari beasiswa itu akan dipermudah gitu kan. Gitu tuh. Dengan hanya berbekal semangat untuk melanjutkan sekolah membantu pendaftaran dan dokumen yang harus diupload kan dari sekolah, khususnya guru-guru BK itu di tiap-tiap sekolah itu pada saat ini nih dari awal sampai nanti April itu berjibaku membantu teman-teman semua yang semangat untuk melanjutkan studi itu.
Makanya Betul. ketika sudah dinyatakan lolos jangan disia-siakan. Ya betul sekali. Termasuk teman-teman. itu di samping jangan salah pilih jalur, jangan salah pilih program studi juga. Iya. Iya. Ketika Anda diterima di misalnya di program studi matematika pengen pindah ke biologi, nah itu tidak diperkenankan gitu kan. Kalau mau di istilah kita mah di jalur mandiri atau jalur Kementerian Agama tuh diperbolehkan ikut ujian lagi dengan catatan begitu. Kalau milih program studi gitu tidak boleh kita setelah lulus dalam satu program studi itu kita pindah, nggak boleh. Itu kalau di Kalau mau SNBP. pindah ya ikuti jalur mandiri, Iya. daftar lagi untuk akhir. memilih program studi. Setelah selesai Misalnya di program-programnya. UMPTKN Anda lulus di program studi PAI, Wah, begitu dinyatakan lulus Anda kurang minat, Iya. Kurang nah, serket ya. Jadi silakan ditolak diulang lagi. kembali. Nah, tetapi itu kan hanya nanti mengacak-acak kuota kita kan. Iya. Nah, Iya. boleh Anda mendaftarkan di Mandiri dengan membayar kembali gitu kan, pilih di program studi yang lain. Silakan Seperti terbuka itu. di jalur kita. Ya, gitu Ibu, kan. ini ada lagi ya pertanyaan Pak ya. Apakah ada kuota khusus ya untuk daerah-daerah tertentu gitu kalau di jalur SNBP baik pun SPAN PTKIN ini? Atau semuanya sama gitu dipukul rata? Semuanya sama, tidak ada istilah jalur khusus. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Iya. Siapapun dari manapun Latar belakangnya kita. dengan latar si- belakang dengan apapun ya. semangat Iya. untuk melanjutkan studi silakan untuk mendaftarkan diri. Apalagi nih kami tunggu nih di UIN SMH Banten Iya. ini maupun lewat jalur SNBP ataupun lewat jalur SPAN. PTKI. Karena kami selain mempelajari ilmu agama kan bisa Iya. kita mempelajari ilmu Umum. pengetahuan umum Iya. juga. Jadi dunia akhirat kita Ya, dapatkan. seimbang ya, harus seimbang. Bisa Daerah. bukan dari sisi disiplin ilmunya saja. Mm-mm. Nah, dalam hal pembiayaan paling termurah di UIN Banten UKT BKT-nya. Iya, iya. Jadi ngapainlah jauh-jauh kuliah ke daerah-daerah lain. Cukup di UIN Banten kuliah sini. Kecuali memang ada program studi yang tidak ada di UIN Banten. Insya Allah nanti akan kita upayakan. Evaluasi. Nah, tahun ke depan atau tahun ini juga mungkin kalau sudah mendapat persetujuan secara real dari pimpinan, kita sudah mendapat persetujuan ada satu program studi baru itu adalah manajemen haji dan umroh Masya Allah. yang ada di Fakultas Dakwah. Oh, Fakultas Dakwah ya Nah, teman-teman. bagi orang yang pengen naik haji berangkat ibadah haji masuk jurusan itu. PPL-nya di Mekah. PPL-nya di Mekah. PPL-nya di Mekah. Saya mau Jadi tapi itu ada di Fakultas Dakwah itu silahkan. Kuliah lagi. Manajemen haji dan umroh. Berarti itu hanya satu Dan Pak. satu Iya. lagi Fakultas Usuluddin, saya lupa menyebutkannya, nanti ada lagi satu jurusan yang atau program studi yang baru ya. Masih Kalau dirahasiakan ya. kalau Usuluddin dan Adab ini insya Allahnya kan Ayang Adab ini akan Bisa. Bisa, mandiri gitu. Oh, iya, iya. menjadi Fakultas Humaniora. iya. gitu. Kita tinggal nunggu kebijakan pimpinan apakah tahun ini langsung kita buka jurusan manajemen haji dan umroh, maka tahun ini kita juga siap menerima program studi itu gitu kan. Tapi untuk ini program studi MHU ini Nah. di jalur SPAN ini belum bisa. Karena SK-nya masih proses dan mudah-mudahan kemarin ada kabar baik SK-nya sudah selesai. Tapi untuk di jalur SPAN ini belum tersedia. Mudah-mudahan nanti ada revisi kuota di jalur UMPTKIN dan Mandiri. Prodi MHU ini sudah bisa mendaftarkan diri untuk di prodi MHU Iya. ini. Nah, Ibu. Kukertanya di Mekah. Masya Allah. Ngomong-ngomong tadi tentang pembiayaan ya Bu ya dari SNBP dan SPAN PTKIN ini. Nah, kira-kira teman-teman yang ikut mencalonkan jalur SNBP dan SPAN PTKIN ini ada registrasi awal atau pembayaran di awal di saat pendaftaran itu atau bagaimana Ibu? Balik lagi karena ini kan yang jalur SNBP dan SPAN ini jalur
prestasi. jalur prestasi. Ini bebas uang pendaftaran. Berarti gitu. full gratis ya Bu? Full gratis dan tinggal nunggu pengumuman aja kata ibu juga. Iya, gitu. jadi Lebih Yang- enak yang banget ya merasa Aceh ini. yang merasa nilai rapotnya sudah Tinggi, maksimal ya. di atas rata-rata Memadai, ya. teman-teman gitu. Ya tinggal nunggu pengumumannya saja di bulan April itu. Nah, jadi menurut saya sendiri ya, ini tuh jalur paling luar biasa ya. Iya, Bu. betul. Tinggal duduk santai, daftar online juga kan ya? Didaftarin Didaftarin lagi sama sekolahnya. sekolahnya. Jadi gitu. kayak kamu tinggal duduk santai aja udah, yang penting Modalnya apa? semangat. Prestasi aja. Prestasi dan semangat. Itu. Ya pastinya Iya. niat ya. Dan untuk tadi menyinggung tentang prodi yang misalnya diterima, kita keterima nih tapi ditolak itu. Nah itu tuh kan disayangkan sekali ya Bu, karena Ya, di betul. SNBP ini teman-teman catatan penting, di SNBP ini tidak bisa mengikuti ujian kedua kalinya ketika Ikut teman-teman jalur yang kedua. ikut jalur yang kedua ketika teman-teman ini sudah menolak, ketika teman-teman Sudah nanti dinyatakan sudah lulus. dinyatakan lulus tapi Gitu. teman-teman tolak gitu. Jadi catatan pentingnya teman-teman ketika memilih prodi atau jurusannya itu, teman-teman harus benar-benar yakin, seyakin-yakinnya ya. Dan bijak lah ya dalam Dan bijak dalam memilih. Mungkin istikharah dulu kali ya Bapak. Istikharah itu penting gitu ya. Yang Jadi kelamaan nih orangnya. Nanti keburu tutup nih. iya, jadi jangan lama-lama. Akhir Januari. Harus langsung Iya. bisa menentukan Iya. di mana sih teman-teman pengennya, ini prodi apa sih yang pengen teman-teman ambil, dan ketika nanti teman-teman dinyatakan lulus karena kuotanya juga lumayan banyak ya Pak ya. Iya. Nah, ke teman-teman dinyatakan lulus, teman-teman tuh jangan disia-siakan gitu ya, karena nantinya nggak bisa gitu ikut lagi gitu teman-teman. Lalu untuk untuk humas ya, seberapa jauh nih persiapannya dalam mempersiapkan ini ya. mempersiapkan ini semua gitu. Baik, sebetulnya humas itu dari awal sudah mengikuti perkembangan terkait dengan informasi seputar PMB. Baik itu yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian Kementerian Agama. Nah, posisi humas memang ini sudah menggunakan sarana informasi semaksimal mungkin. Yang pada hari ini juga kita sudah terlibat langsung ya secara praktis untuk menyampaikan informasi melalui podcast. Itu salah satu upaya humas dalam rangka mendukung program pemerintah, khususnya di penerimaan mahasiswa baru. Karena memang tugas humas itu sekali lagi ya menyampaikan informasi yang sudah diputuskan oleh pemerintah itu kan. Kalau kita di perguruan tinggi khususnya bahasa kita marketing, itu menyampaikan informasi-informasi kesekolahan terkait penerimaan mahasiswa baru gitu kan kepada siswa gitu kan. Kita humas dengan bagian akademik sudah satu visi gitu kan dalam bagaimana menerima mahasiswa baru, melayani mahasiswa baru untuk segera ikut berkompetisi, gitu ya. andil dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu kan. Jadi kalau humas boleh dikatakan di mana itu akademik berbicara, di situ humas ada. Kerjasama dengan baik. Besti ya. Luar biasa. Jadi kolaborasi yang Tidak baik. mungkin, artinya gini, tidak mungkin humas itu berbicara sendiri karena dasar hukumnya dari akademik. Ketentuan pelaksanaan dan sebagainya itu kan dari akademik bermulanya kan. Jadi humas bisa berbicara secara khusus terkait dengan tanggal pelaksanaan itu menunggu dari bagian akademik. Tetapi secara general saja dari awal-awal semua humas sudah menyampaikan informasi bahwa tahun akademik 2025-2026 ini kita menerima mahasiswa baru dari 3 jalur tadi itu, gitu kan. Jalur Kementerian Pendidikan Nasional, jalur Pendidikan Agama, dan termasuk kita sendiri, gitu kan. Nah, itu kan harus didahulukan itu kan. Memang bertanya-tanya. Kalau misalnya untuk menanyakan informasi detail, kita sudah banyak sebarluaskan informasi melalui medsos. Silakan Instagram UIN Humas ada, TikToknya ada, PMB dan di akademik juga ada. Kurang apa lagi gitu kan. Memang jujur saja memang dalam penyampaian informasi ini begitu kurang maksimal. Ada beberapa kendala memang kita ketika bicara jaringan itu kan, yang memang mendapat kesulitan ketika memang
karena ini jaringan sifatnya nasional gitu kan, bisa saja ada dropnya gitu kan. Oleh karena itu dengan sabarlah kami kepada siswa-siswi seluruh Indonesia untuk mencari informasi itu kan. Jadi karena Humas UIN Banten khususnya berbicaranya di UIN Banten secara nasional juga kita membantu Kementerian Pendidikan Nasional. Seluruh perguruan tinggi yang mungkin di bawah Kementerian Agama ada 58, kemudian di bawah Kementerian Pendidikan Nasional saya juga belum begitu hafal berapa jumlahnya. Nah, itu kan semua bergerak semua itu kan, artinya seluruh humas yang terdapat di UIN, di perguruan tinggi misalnya Untirta dan sebagainya sudah bergerak semua. Sudah ikut andil. Jadi tidak ada istilahnya para siswa-siswi yang ada khususnya di Provinsi Banten itu tidak tahu informasi bahwa PMB itu tidak tahu. Nah, itu kan harus bagaimana lagi itu kan. Zaman digitalisasi, rajin-rajinlah mengunjungi website masing-masing. Portal masing rajin-rajin ya. Kita punya portal website UIN, kita PMB UIN punya, ya akademik silahkan. Bahkan portal QR dari Kemendikbud sudah ada. Sih kan scan situ. Mau panduannya apanya ada semua di situ disiapkan. Jadi kalau kita jelaskan di sini tidak cukup waktu detail itu kan. Paling nanti buka secara digital atau secara online itu informasi-informasi, petunjuk-petunjuk terkait bagaimana masuk SNBP, SNBT di Kemdiknas itu kan. Terus persyaratan dan sebagainya itu secara detail nanti ada di panduannya itu. Scan aja di situ di QR yang telah disediakan oleh Diknas itu kan. Kalau kita kan di SPAN dan UMPTKN ada portal masing-masing. SPAN, PTKIN.ac ini gitu kan. Semua ada di situ portal-portalnya. Masuk. Nanti PMB UIN Mandiri juga ada. Masuk situ semua informasi ada. Jadi itulah Humas dipandang perlu untuk mensiarkan bahasa dalam itu atau untuk mempublikasikan. Menginformasikan ya, menginformasikan dalam bahasa ininya menginformasikan kalau secara umumnya, kalau secara UIN-nya itu mensiarkan. Jadi jangan kami tidak tahu informasi itu udah suatu saya tanda tanya itu kan. Itu sebenarnya kendala tidak tahu informasi itu dari pribadi masing-masing ya itu. Jadi semua humas itu sudah saya bilang dengan akademik sudah kolaborasi, bukan kolaborasi sudah klop lah pokoknya ya. Informasi kita kalau misalnya humas ada sedikit ke alfaan, akademik sigap gitu kan. Gitu. Jadi apalagi yang harus kita sampaikan itu kan. Semua informasi kita buka selebar-lebarnya gitu kan. Sebagaimana amanat Undang-Undang 1428, Undang-Undang tahun 25 tentang publik itu sudah selesai hukum gitu kan. Jadi layanan publik itu kita utamakan itu kan. Yang sifatnya tidak dikecualikan gitu kan. Ini kan informasi itu kan setiap saat, ini salah satunya kan penerimaan mahasiswa baru setiap saat itu kan. Gitu kan. Nah, jadi gitu teman-teman, dari Humas sendiri pun sudah sangat siap ya Pak ya, sudah benar-benar semaksimal mungkin memberikan informasi terkait dengan jalur penerimaan mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Dan tentunya teman-teman ini jangan sampai ketinggalan informasi ya Kak Aceng ya. Karena sebenarnya informasi itu yang menggali kita sendiri. Dan kalau kita ingin tahu ya kita harus mencari itu sendiri gitu. Jangan pengennya disuapin terus ibaratnya gitu. Karena kita sudah sebagaimana tadi Pak Nana ngomong kalau misalnya Humas itu sudah menyajikan informasi sedetail-detailnya mengenai jalur ini gitu. Jadi teman-teman langsung aja buka websitenya, buka Instagramnya, terus juga portal UIN Banten juga ada ya. Jadi di situ udah detail banget. Terus teman-teman juga udah bisa scan barcode ya. Nah di situ bakal muncul tuh dari informasi-informasi yang terkait dan teman-teman pastinya itu butuh sekali untuk masuk di kampus ini gitu. Oleh karena itu dan ini kami juga dari Humas berharap artinya kita sudah dengan Bu Ida di bagian akademik sudah berupaya baik offline ataupun online. Offline itu kita beberapa kali didatangi oleh masing-masing sekolahan. Baik itu berasal dari Pandeglang, Bogor, Tangerang, seluruh yang ada di Provinsi Banten dan di luar Provinsi Banten untuk mengunjungi ke UIN Banten itu kan. Ya menanyakan seputar informasi UIN Banten terkait penerimaan mahasiswa baru itu kan. Nah, kita juga Humas memberikan kesempatan apabila
masing-masing sekolahan melalui kepala sekolah ingin berpodcast di UIN Banten, datang ke sini kami siap melayani dengan catatan menginformasikan seputar penerimaan mahasiswa baru di UIN Banten khususnya dan umumnya program nasional yang diadakan Kementerian Pendidikan Nasional. Kami siap menerima dari baik sekolahan yang di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun dari berasal dari Kementerian Agama, MAS dan sebagainya. Untuk daftar mengisi podcast di sini. Tujuannya adalah menyampaikan informasi ke masing-masing siswanya atau peserta didik di level sekolah menengah atas atau madrasah aliyah negeri dan atau swastanya gitu kan. Silakan, kami siap melayani untuk program itu di podcast Sikap UIN Banten ini untuk syiar atau bahasa kita syiar atau menyampaikan informasi seputar PMB gitu ya. Sekaligus kami jangan ada pertanyaan khusus di Provinsi Banten. UIN itu ada di mana? Ini kami sangat terpukul kalau UIN tidak terkenal di lingkungan Provinsi Banten. Ini harus bagaimana lagi kami? Apakah kami tidak maksimal? Apakah memang tidak peduli dengan orang menyerap informasi? Oleh karena itu kalau seluruh yang ada sekolahan di Provinsi Banten ketika menanyakan UIN itu ada di mana? Ada di kampus 1 Jalan Jenderal di Sudirman, ada di Jalan Syekh Nawal Bantani kampus 2-nya, dan kampus 3-nya ada di Jalan Jenderal Sudirman juga di rel kereta api. Nah, yang lebih dalam bahwa ketika ada menanyakan itu ada di mana? Ada di sini. Di hati. Silakan. Jadi UIN Banten ada di mana, Pak? Ada di sini. Nah, itu. Kita jargonnya di mana UIN Banten? Ada di sini. Di sini itu ada 3, kampus 1 Jalan Jenderal Sudirman, kampus 2 Jalan Syekh Nawal Bantani, kampus 3 juga ada di Jalan Jenderal Sudirman. Dekat rel kereta. Tapi Jangan sampai catat nyasar. itu, jangan sampai menyebut UIN juga masih salah atau UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jangan sampai salah titip seluruh masyarakat Provinsi Banten. Dan sekitarnya itu kan. Kalau menanyakan UIN ada di mana? Ada di hatimu. Nah, kalau tidak ada di hatimu, ada di hatiku. Nah, berarti kan UIN itu sudah dimiliki oleh semua khususnya masyarakat Banten gitu. UIN itu udah mendarah daging gitu ya. Jangan Pak. salah Iya, Pak, gitu. UIN SMH Banten ini bukan milik Provinsi Banten aja Pak. Betul. Mahasiswa kita udah ada dari Aceh, dari Papua, dari Makassar, Dari internasional. Thailand juga ada. Dari Thailand, Filipina, Jangankan banyak. Nusantara ini kita juga punya Luar negeri. mahasiswa dari luar negeri, dari Masya Filipina, dari Thailand, dan sekarang ini barusan tadi itu rapat ya kita pembahasan tentang penerimaan mahasiswa dari Palestina. Masya Allah. Jadi bukan cuma milik kita semua Pak, milik internasional. Indonesia. Iya. Dunia. Filipina, Malaysia dan sebagainya sudah ada di sini mahasiswa kita gitu. Masa orang Banten belum ada ya? Nah, Orang Bantennya nggak tahu informasi ya. atau begini, di mana UIN Banten ya? Orang tidak tahu. Nah, itu kebangetan. Iya, kebangetan ya, Pak. Kudet itu mah. Itu makanya ketika kita di mana UIN di hatimu. Nah, berarti kan udah tahu semua. Buat begitu deh ya. Ini Iya Kakak. mudah-mudahan saya berdoa dengan melalui podcast ini kita budaya di bagian Amin. akademik. Artinya sudah maksimal menyampaikan informasi, tinggal kita tunggu niat dari masing-masing orang tua, kemudian siswanya itu sendiri. Nah, jangan sampai orang tua itu punya keinginan besar untuk melanjutkan anak-anaknya ke jenjang lebih tinggi, Anda sendiri atau siswa-siswa sendiri yang tidak punya niat untuk melanjutkan. Jangan sampai. Jadi 2 itu penting menurut saya. Pertama, itikat baik dari siswa itu sendiri, sehingga bicarakan dengan orang tua, sehingga orang tua juga berpikir anak kami ingin seperti anak-anak yang orang tua yang lainnya gitu, ingin maju dalam hal pendidikan. Itu saja mungkin harapan saya dengan Bu Ida, dengan mumpung masih hangat-hangatnya lagi menerima dari jalur SNBT dan SNBMB gitu kan, kemudian SEPAN juga, UMPTN belum, tinggal masih jalur ini dulu kita. Nah, ini segera gitu kan, berancang-ancang gitu kan, Niatkan diri gitu kan, tanamkan dalam hati. Istikharah tadi ini istikharah dulu gitu. Tapi jangan sampai 31 Saya milih fakultas mana, saya milih Jangan program sampai- studi mana. Nah, itu jangan sampai jangan- begitu lulus nyesel. Bukan Pak, bukan begitu lulus. Oh, Jangan Bu. sampai pas skripsian Ketinggalan. bingung dia. Bingung. Saya Oh. terus bilang saya
ketimpa salah jurusan Nah, ya. jangan sampai. Jangan sampai kayak gitu ya. Jangan ya deh. Jangan ya deh. Iya. Iya. Ya gitu aja mungkin jangan kalau misalnya bicara humas sampai di mana mungkin pelaksanaannya sudah maksimal humas ini. Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan tahun ini kita mendapat keberuntungan yang bagus gitu kan, yang baik. Oke, baik teman-teman, mungkin podcast kita kali ini Sudah ya. time over ya ini Kak Aceh. Iya. Kita seru banget ngobrolnya ya Iya, Pak Bu ya. masih kurang. Sebenarnya masih banyak yang harus diulas, tapi teman-teman jangan khawatir. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut informasi mengenai tentang SNBP atau SPAN PTKIN ini, teman-teman bisa langsung melihat di website, dan nanti barcode yang tadi itu bakal kita share ya Pak ya. Betul sekali. Bakal kita share. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan sedih juga karena podcastnya sudah berakhir. Jadi teman-teman bisa banget kunjungin Instagramnya, portalnya, bahkan setiap jalur ini punya portal pribadi masing-masing. Iya. Jadi kurang apa lagi coba UIN. Jadi jangan lupa daftar di UIN Banten karena UIN ada di Betul mana? sekali. UIN ada di Ada di hatiku. Iya, jadi mungkin cukup sekian dari saya Nikmatul Hasanah pamit undur diri, dan teman saya Aceng Muhammad Mahmud Ma'ruf pamit undur diri juga. terima kasih ya, sudah menonton, dan jangan lupa sekali lagi daftar di UIN Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.